Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu aslih lana sya'nana kullahu wa la tahmilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ila 'ilmina. Thayyib. Kaifa halukunna ya akhwati al-'azizat? Na'am, atamanna 'ala sihhati wal 'afiyah. Na'am. ما زلنا معي في كتاب الفقه أو ميسر ونحن الآن في اللقاء الثاني. هل استعددتن لدراسة اليوم؟ نعم. الآن خذنا معكن الكتاب وشكلنا كل ما أقرأ. نعم. التمهيد. أولا معنى الفقه. الفقه في اللغة هو الفهم يعني pemahaman. وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. يعني العلم بمعنى نعم العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة يعني ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah yang tergali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Yakni mempelajari atau mengkaji hukum-hukum syar'i yang sifatnya amali. Karena kalau hukum syar'i sifatnya ilmiah, yang dimaksud olehnya para ulama adalah akidah. Ya, hukum-hukum syar'i yang sifatnya amali. Kalau sifatnya ilmi itu adalah ilmu akidah. Jadi, mengkaji, mempelajari hukum-hukum syar'i yang sifatnya amali dengan dalil-dalil secara terperinci. Ini dia perbedaan antara definisi fiqih dengan usul fiqh. Sedikit bedanya, kalimat ujungnya berbeda. Kalau definisi usul fiqh, yakni ma'rifatul ahkam syar'iyyatil amaliyati bi adillatiha al-ijmaliyah, yakni mengkaji hukum syar'i yang sifatnya amali dengan dalil yang sifatnya ijmali, yakni global. Nah, itu namanya usul fiqh. Ya, memahami bagaimana memahami atau mengambil kesimpulan dari suatu hukum atau suatu dalil. Kalau fiqhi, dia adalah mengkaji, mempelajari hukum syar'i yang sifatnya amali dengan dalilnya secara terperinci. Misalnya, kita mempelajari kitab Thaharah, yakni babul miyah. Miyah ini terbagi menjadi berapa? Nah, kalau dalam fiqhi ini dia disebutkan miyah ini terbagi menjadi sekian, miyah ini hukumnya demikian, dalilnya demikian. Ini dia yang dinamakan dengan fiqhi. Mengkaji hukum syar'i yang sifatnya amali dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Ini definisi dari al-fiqhi. Masadiruhu, yakni masadiru fiqhi, ay sumber-sumber fikih yang pokok. Jadi, adapun sumber-sumber fikih yang pertama Al-Qur'anul Karim. Ini sudah jelas ya. Watsani as-sunnatul mutahharah, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsalits al-ijma' wal akhir al-qiyas. Nah,
Cabang dari kedua dari fiqh ini adalah ijma' dan al-qiyas, dan tentunya akan ada pembahasan terperinci dari syarat-syarat ijma' dan syarat-syarat al-qiyas. Nah, والتالي موضوع الفقه atau objek pembahasan fiqih. موضوع الفقه أفعال المكلفين من العباد على نحو عام وشامل. يعني موضوع الفقه, objek pembahasan fikih, أفعال المكلفين, perbuatan-perbuatan seorang hamba, من العباد على نحو عام وشامل, يعني secara umum dan menyeluruh. فهو يتناول علاقات الإنسان مع ربه, يعني ia mencakup hubungan manusia dengan Rabbnya. Wa ma'a nafsihi, yakni dengan dirinya. Wa ma'a mujtama'ihi, yakni dengan masyarakat. Wa yatanawalu ahkamul amaliyah, yakni fikih mencakup hukuman-hukuman amaliyah seperti yang kita bahas sebelumnya. Wa ma yasduru 'alal mukallaf, yakni dan semua yang bersumber dari seorang hamba tadi, min aqwalin, yakni min qaul, wa af'al, yakni min fi'lihi, wa aquli wa tasarrufat, yakni dengan akad-akad dan tindakan-tindakan. Wa hiya 'ala naw'aini. Al-awwal ahkamul ibadat, yakni mafhum bin salatin wa siyamin wa hajjin wa nahwiha. لعل هذا مفهوم. والثاني أحكام المعاملات, يعني hukum-hukum tentang muamalat, min aqudin wa tasarrufatin wa aqubatin wa jinayat, yakni min aqud berupa akad-akad, wa tasarrufat, yakni tindakan-tindakan, wa aqubat, yakni iqab, hukuman, wa jinayat, yakni tindakan-tindakan pidana atau kita bilang kriminal, wa dhammanati wa ghairiha, yakni tanggung jawab dan lainnya yang mimma yaqsuru bihi tanzimu alaqatin nas ba'duhum ma'a ba'd, yakni yang bertujuan mengatur hubungan antar bainan nas, sama manusia. وهذه الأحكام يمكن حصرها فيما يلي. الأول أحكام الأسرة من بدء تكوينها إلى نهاياتها, يعني hukum-hukum keluarga dari awal pembentukannya sampai akhirnya. Hakadha hiya. Wa tashmilu, yakni mencakup ahkamuz zawaj, mafhum ya, wa talaq, mafhum, wan nasab, yakni nasabnya, keturunannya, wan nafaqah, yakni nafkah, wal miras wa nahwiha, yakni warisan dan misalnya. Ats-tsani ahkamul muamalatil maliyah, yakni hukum-hukum transaksi keuangan yang bersifat sipil. Wahia al-muta'alliqah bi muamalatil afrad wa mubadilatihim min bai'in wa ijaratin wa syirkatin wa nahwiha, yakni yang mencakup dengan atau yang berkaitan dengan muamalatil afrad, yakni muamalat antar individu, wa mubadalatihim, yakni dan transaksi-transaksi mereka yang berupa min bai'in, jual beli, wa ijarah, yakni sewa menyewa, wa syirkah, korporasi, wa nahwiha. Wasalif ahkamul jinayah. Ahkamul jinaiyah. Ahkamul jinaiyah. Wal makna tindakan
kriminal. وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وتعديات وما يستحق عليها من عقوبات. Yani, allati tata'allaq, yang yaitu perbuatan yang bersumber dari seorang mukallaf, ya. Seorang mukallaf itu seorang hamba dalam bentuk kejahatan, bin jaraim, kejahatan, wa ta'addiyat, dan pelanggaran, wa ma yastahiquhu 'alaiha min 'uquba, dan hukuman yang pantas baginya. Warabi', ma huwa rabi'? Na'am, ahkamul murafa'ati wal qada'. Yakni hukum-hukum acara perdata dan peradilan. Wahia al-muta'alliqah bil qada' fil khusumat wad da'wa wa tarqul itsbati wa nahwiha, yakni yang dia itu hukum yang berkaitan dengan pengadilan, peradilan dan perselisihan. Al-muta'alliqah bil qada' fil khusumat wad da'wa, gugatan, wa tarqul itsbat wa nahwiha, tata cara penempatan hukum dan lainnya. Wal khamis, ahkamud dauliyah. Afwan, ini gambarnya seperti terbalik. Bahasa Nastamir. Idzan al-ahkamud dauliyah bermakna hukum-hukum internasional. Ya. Wa hiya allati tata'allaqu bi tanzimi 'alaqatil daulatil islamiyyah bi ghairiha min ad-duwal fi silmi wal harab. وعلاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة وتشمل الجهاد والمعاهدات. يعني وهي التي تتعلق, yaitu hukum yang berkaitan dengan bitanzimi alaqati daulatil islamiyah bi ghairiha, yakni penataan hubungan antara negara Islam dengan negara-negara lainnya, minad duwali fis silmi wal harab, dalam kondisi damai dan perang. Wa 'alaqatu ghairil muslimin wal muwatinina bid-daulah, dan hubungan non-muslim yang tinggal menetap di negara tersebut. Wa tashmul jihad wal ma'ahadat, yakni yang mencakup jihad dan perjanjian-perjanjian. Nastamir. Samratuhu, yakni samratu ilmul fiqhi. Ma'rifatul fiqhi wal 'amalu bihi tasmuru salahul mukallaf wa sihhatu ibadatihi wa istiqamatu sulukihi. Yani samrah, makna samrah? Faidah ilmu fiqhi. Ma'rifatul fiqhi mafhum? Wal 'amalu bihi mafhum aidan. Tasmuru salahul mukallaf, yani yang membuahkan kesolihan seorang mukallaf. Wastiqamah sulukihi, dan kelurusan perangainya. Jadi faedah ilmu fikih, faedah kita mempelajari ilmu fikih ini adalah mengetahui fikih dan mengamalkannya akan membuahkan kesolehan seorang hamba, seorang mukallaf, kesahihan ibadahnya dan kelurusan perangainya. Wa idza shahal 'abdu shahal mujtami'. Dan apabila hamba itu telah soleh, maka masyarakatnya juga soleh, masyarakat yang tinggal di sekitarnya juga soleh. Wa suratin najiyah fid dunya as-sa'ada wal 'aish ar-raghdu wa fil ukhra ridwanullahi wa jannatihi. Dan akhirnya di dunia memperoleh kebaikan, kebahagiaan, dan kehidupan yang baik, dan di akhirat memperoleh ridho dan surga Allah insyaallah. Wattali fadlul fiqhi fid dini wal hathu ala talabihi wa tahsilihi. Ma ma'na? Fadlu al-makna keutamaan.
Fathul fiqhi fid din, makna keutamaan paham dalam agama, wal hasu ala talabihi wa tahsilihi, dan anjuran mencari dan mendapatkannya. Nah, inna tafaqquha fid dini min afdal a'mal wa min atyabul khisal. Yakni inna tafaqquh, sesungguhnya tafaqquh, usaha untuk memahami secara mendalam. Tafaqquh ini artinya usaha untuk memahami secara mendalam, atau muhawalah. Min afdal a'mal, yakni ya yang termasuk amal paling utama dan karakteristik paling baik. Fal fiqhu fid din manzilatuhu fil Islam 'azimah wa darajatuhu fi thawabi kabirah, li'anna muslim idza tafaqqahu fi umuri dinihi wa 'arafa malahu wa ma 'alaihi min huquqi wa wajibat ya'budu rabbahu 'ala ilmi wa basirah wa yuwaffiqu lil khairi was sa'adah fid dunya wal akhirah. Oleh karena itu, usaha untuk memahami secara mendalam tentang ilmu fiqhi ini di bidang agama, yaitu darajatuhu fi thawabi kabira, memiliki kedudukan yang paling agung dalam Islam, dan derajatnya di dalam pahala sangat besar. Li'anna muslim idza tafaqahu fi umuri dinihi, karena bila seorang muslim bertafakuh dalam perkara agamanya, mengetahui hak dan kewajibannya, maka dia menyembah Tuhannya atas dasar ilmu dan basirah, dan akan diberi taufik kepada kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baik. Alhamdulillah intahaina min darsil yaum. Hal fahimtunna? Na'am. Arju an turaji'na darsana yaum qabla an nakhtu ila darsinal jadid. Baik, syukran jazilan, ila liqa' ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.